Saudara kalau ngomong, beritahu seseorang kan pasti baik-baik ya, udah pelan. Kadang-kadang Tuhan izinkan sampai kita menyadari kedaulatan Tuhan. Gak usah marah-marah sama Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita. Bapa, kami datang kepadamu, membawa pujian, syukur dan penyembahan kami, serta segala doa dan permohonan. Biarlah melalui program ini Tuhan, banyak kami yang dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan banyak kami mengalami jawaban doa, pemulihan dan berkat Tuhan. Karena itu sekarang kami satukan hati kami. Kami hendak menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Ya Tuhan, mari nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah besertaku, Allah
Yesus besertaku, Yesus besertaku. Tuhan peliharaku, ku percaya. Haleluya, kami percaya. Sebab itu kami datang, sebab itu kami berseru, Yesus, Yesus Tuhan. Oh rabasanda la 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 la. Makasih Tuhan. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan dari awal bersama-sama. Walau ku harus berjalan, oh yes, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Benar ya Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita angkat penyembahan bagi Tuhan. Sudah merasakan kasih Tuhan Yesus, sembah Dia.
Oh rabashandara laba 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 laba. Oh yes. Yesus. Yesus, Yesus. Oh rabashakara laba 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 laba. Makasih Tuhan, Kau memberikan telingamu untuk mendengar setiap permohonan yang naik kepadamu Tuhan dari umat. Setiap permohonan yang dibawa kepadamu, telingamu mendengar dan Kau menjawab kami. Sekarang Tuhan urapi kami, kuatkan kami. Dan biar firman-Mu yang adalah kebenaran itu akan memerdekakan kami, memberikan kelegaan sempurna. Tuhan terima kasih. Berfirmanlah kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besar kasih setia Tuhan bagi Anda dan saya. Dia juru selamat kita yang setia. Sahabat worshipper, saya ingin bagikan firman Tuhan yang kali ini saya bacakan dari Mazmur 142. Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Saya ulangi, suatu doa. Ini doa nih. Oke, ayat yang kedua. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ayat 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Saudara, sampai di sini. Saya waktu membaca ayat ini saya merenungkannya dan ada yang menarik, saudara. Ini suatu doa, ya. Saudara, Daud sedang mengajar. Dia berkata begini. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Saudara perhatikan kata nyaring. Saudara, kalau nyaring itu apa tuh? Teriak kan. Wah, saudara berseru. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Mungkin teriakannya, tolong Tuhan, tolong. Dengan nyaring kita berteriak, kita berseru. Mungkin ada momen di mana ketika kita menghadapi keadaan yang susah, ya, Daud itu dikejar-kejar, Daud itu sembunyi di dalam gua. Waktu di dalam gua itu dia sembunyi dari kejaran, ya, Saul dan pasukannya akan membunuh dia. Tapi di dalam gua itu dia menaikkan suatu doa. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ada sebuah proses. Pertama-tama Daud jujur, dia teriak sama Tuhan. Dia teriak sama Tuhan, Tuhan kok gini? Tuhan saya salah apa? Mungkin banyak kita tuh dengan teriak nyaring kita memohon. Perhatikan kata nyaring. Ini sesuatu yang keras. Diucapkan sesuatu yang mungkin luapan dari hati yang benar-benar. Saudara dikasih Tuhan. Saya kata mungkin keadaan kita demikian. Tapi mari perhatikan. Masuk ke ayat yang ketiga. Daud itu berubah. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kalau tadi kan teriak nyaring. Sekarang mulai turun nih. Emosinya mulai turun. Tensnya, tekanannya mulai turun. Sekarang mulai turun kepada yang namanya curhat. Saudara kalau curhat kan ngomongnya, iya soalnya begini. Keluhanku naik ke hadapannya. Keluhanku datang ke hadapan Tuhan. Dia mengeluh. Ada keluh kesah yang dicurahkan, dikatakan ayat ini. Ya, tapi ini dicurahkan, curhat tadi itu masih di bawahnya teriak nyaring tadi. Tensnya udah mulai turun. Lalu Daud turun lagi tensnya. Ayat 3 bagian B berkata begini. Kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Kalau tadi nyaring teriak. Lalu turun tensinya, curhat.
iya begini. Mungkin komplain. Tuhan iya, saya kan gini, Tuhan lihat segala sesuatu. Orang kenapa begini kepada saya, curhat. Baru turun. Tensinya mulai turun lagi. Mungkin udah capek saudara. Udah lelah. Lalu kemudian kita cuma bisa memberitahukan. Tuhan, saya sesak nih Tuhan. Kesesakanku ku beritahukan kepada hadapannya. Saudara udah makin halus. Sekarang udah ngomong aja, udah beritahukan sama Tuhan. Saudara, ini menarik. Dalam hidup kita kadang Tuhan izinkan situasi yang membuat kita sampai teriak minta tolong. Tapi mungkin kadang kita rasa kok Tuhan seperti biarkan, lalu kita makin lelah. Ya udah pokoknya curhat Tuhan gini-gini. Tensinya makin turun. Mungkin udah capek saudara. Melewati waktu, sekian waktu tadinya teriak, sekarang udah mulai, ya udah cuman komplain dalam diri kita. Kenapa begini, kenapa diizinkan. Udah mulai bisa mengucap syukur. Sampai tensinya makin rendah. Kesesakanku, ku beritahukan kepadanya. Saudara kalau ngomong, beritahu seseorang kan pasti baik-baik ya, udah pelan. Kadang-kadang Tuhan izinkan sampai kita menyadari kedaulatan Tuhan. Gak usah marah-marah sama Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita. Lalu di ayat yang keempat, dia berkata begini, perhatikan. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, benar kan? Capek. Capek marah-marah, jangan marah sama Tuhan. Jangan marah sama orang lain, jangan curhat, jangan marah. Udah, stop, cool down, tenang. Memohon kepada Tuhan, ya. Tapi gak usah nyaring-nyaring sampai semua orang dengar. Gak usah saudara, keluh kesah semua teriak-teriak diceritakan. Ayo kita dengan tenang beritahukan sama Tuhan. Memang kau sesak, tapi beritahukan. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, ini saya bilang udah makin capek nih. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhan tahu jalan saudara dan saya. Dia tahu jalannya, udah. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tunjukkan jalan. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Kenapa? Karena iblis selalu akan berusaha jatuhkan, dia pasang jerat sini. Kalau kita tenang, kita gak akan salah jalan. Kalau kita gak tenang, kita panik, kita marah-marah, kita akan jalan di jalan yang salah yang udah dipasang jerat sama iblis. Karena itu Tuhan tahu jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang tepat, supaya gak kena dengan jerat iblis. Sahabat worshipers, bagaimana keadaan saudara? Mungkin saudara masih emosi dengan situasi. Gua gak salah, ini begini, kenapa begini. Seperti Daud. Saya baik-baik, saya sudah mengabdi, kenapa sekarang malah saya mau dibunuh. Ini kenapa? Wah teriak. Dengan nyaring, katakan. Tapi tensinya mulai turun. Mari, kita cooling down ourselves. Ayo, kita turunkan. Jangan marah. Dan juga jangan marah sama orang lain, udah biar aja. Datang dengan ucapan syukur. Permohonan kita ya memang, ku beritahukan kepada Tuhan. Beritahukan itu bahasa yang indah. Tuhan juga sebenarnya gak diberitahu, Tuhan tahu kok. Tapi cara kita mengungkapkan itu, yang Tuhan mau dengan cara yang tenang. Amin, nanti lihat Tuhan akan tuntun jalan saudara. Saudara tidak akan masuk kepada jalan yang sudah disiapkan jerat perangkap oleh iblis. Enggak. Tuhan akan tuntun jalanmu. Asal kita tenang, jangan panik. Kalau panik kita jalan sendiri maunya sendiri, kena jerat lagi. Marah lagi. Sahabat worshipers, saya berdoa semua kita hidup berkemenangan. Semua kita keluar sebagai pemenang. Karena itu, memohon kepada Tuhan. Mari, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Ya. Berseru kepada Tuhan, yes. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Dan saya berdoa, saat sudah ikuti program ini, bahkan bisikan hatimu, Tuhan dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Inilah doaku, naik kepada
Yesus Tuhan. Berseru bersama-sama, katakan, inilah doaku, naik kepadamu, naik kepadamu, Yesus Tuhan. Tuhan dengar setiap bisikan yang naik kepadamu, setiap permohonan yang diserukan kepadamu. Tuhan tahu keberadaan kami semua yang sedang berkeluh kesah, yang mengalami kesesakan mungkin. Biar kami beritahukan kepadamu dalam permohonan dari hati yang penuh dengan damai, karena percaya Tuhan pasti dengar, Tuhan tahu dan Tuhan sayang kepada kami. Tuhan memperdulikan kami semua. Tidak ada yang dibiarkan, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang disingkirkan. Tapi Tuhan angkat kami semua dari keberadaan kami. Tuhan lihat, dimanapun sahabat worship bisa mengikuti program ini, Engkau lihat hati kami. Engkau dengar bisikan kami. Engkau dengar permohonan kami. Dan sekarang Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjawab setiap permohonan doa anak-anak. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menjawab kami dari surga-Mu yang kudus. Dan memberikan kepada kami kemenangan yang hilang gemilang. Engkau akan mengubah setiap air mata menjadi sukacita. Engkau akan merubah kesedihan kami menjadi sorak-sorai kemenangan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi katakan, inilah doaku. Inilah doaku, naik kepadamu, naik kepadamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau dengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Sahabat worshipers. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kasihnya tetap. Sebab dia setia. Saya ingin bacakan satu kesaksian. Yang saya screen cap dari YouTube channel. Ini dari Indah Triani. Indah Triani, saya bacakan ya. Shalom Pastor Weliar, selamat pagi, terima kasih. Saya Ibu Indah dari Bandung. Mau bersaksi atas kebaikan Tuhan kepada saya. Setiap pujian dan penyembahan yang saya dengarkan, terlebih firman Tuhan yang hidup, yang dibacakan, bahkan dari setiap kesaksian yang saya dengarkan, sangat memberkati saya. Walaupun saya tidak bisa on time mengikuti oleh karena bekerja, tapi di waktu senggang saya di rumah atau di jalan, saya dengarkan pujian dan penyembahan dari Pastor Weliar. Rasa syukur saya hari ini, saya bersaksi, apabila kita setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berkat itu akan mengikuti kita. Dan ini sudah saya praktekkan, belajar setiap hari untuk saya lakukan. Mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kedua lutut saya yang sakit setiap bangun tidur ataupun saat capek karena berjalan. Tapi setelah saya olesi dengan minyak urapan dengan berdoa dan mendengarkan pujian dan penyembahan. Puji Tuhan, haleluya. 2 hari ini kedua lutut saya sudah sembuh. Saya percaya ini semua karena kasih Tuhan kepada saya. Dan saya harus bersaksi karena Tuhan sudah sembuhkan.
Terima kasih Pastor Weliar, pagi ini saya beribadah di gereja, ke gereja pun saya juga sudah bersaksi kalau lutut kaki saya sudah sembuh. Orang lain ditolong, saya pun pasti ditolong. Biarlah saya mau terus menyaksikan kebaikan Tuhan di bidang pelayanan pekerjaan saya di rumah sakit. Atas kemurahan Tuhan, saya bisa menginjili mereka semua yang tidak dalam Tuhan. Dan anak Tuhan juga yang mungkin belum percaya Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun saya. Haleluya. Mohon maaf bila kesaksian saya panjang. Pastor Weliar, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kesaksian dari Indah Triani. Sahabat worshipers, ada banyak yang mengalami pertolongan Tuhan. Kalau saudara mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Atau mau lebih private, DM ke Instagram saya @weliarkautu. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan sekali lagi. Oh Rabba Syakaralam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi nyanyikan bersama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sahabat worshipers, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus. Menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam nama Yesus katakan amin, amin. Haleluya. Sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Ya, saya percaya saudara pasti ditolong. Mujizat masih ada bagi Anda. Sampai jumpa dalam program worship bersama dengan saya selanjutnya. God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.